Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua dalam hari yang baru ini untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Untuk materi kita pada hari ini, Jumat tanggal 27 Agustus 2021, masih di subtema 2, bermain di rumah teman, dengan pembelajaran 5 dan 6. Artinya sambungan yang kemarin. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita anak-anak, mari kita terlebih dahulu memohon bimbingan dan tuntunan Bapa yang Maha Kuasa kepada kita. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan boleh bermanfaat kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas hari yang baru ini bagi kami untuk memulai kegiatan dalam belajar. Bantulah kami untuk selalu bersandar dalam kasih-Mu. Semoga kegiatan kami ini boleh berguna dan bermanfaat bagi masa depan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lihat bersama-sama bahwa karena bersambungnya materi, maka untuk muatan pembelajaran tetap seperti itu, walaupun tidak semua muatan tercakup dalam materi kita pada hari ini. Yang tersisa kemarin itulah yang kita akan bahas bersama pada kesempatan ini. Anak-anak yang baik yang telah siap di rumah, kita siapkan buku teks, buku tulis. Kita akan melihat materi kita. Yang pertama, dari muatan PPKN, masih ada kemarin tersisa. Nah, dikatakan aturan yang berlaku di rumah dan di rumah teman. Bukan hanya di rumah kita ada aturannya. Bukan juga hanya di rumah teman kita harus mengikuti aturan. Dimanapun kita berada, selalu ada aturan. Contohnya aturan yang ada di rumah kita. Itu kan rumah kita yang ada di situ. Tapi untuk lebih bagusnya, lebih tertibnya, lebih amannya, harus ada aturan dari orang tua, supaya dalam keluarga, di dalam rumah tercipta kedamaian dan kedisiplinan, bahkan kelancaran dalam segala hal. Maka dengan itu, mari kita melihat contoh-contoh atau salah satu contoh aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama adalah membantu ayah mengangkat barang. Misalnya, kalau orang tua pulang dari pasar, membeli kebutuhan di rumah atau keperluan di rumah. Terlebih bila keperluan kita sebagai anak sekolah. Kita harus membantu orang tua kita untuk mengangkat yang bisa kita angkat. Itu termasuk salah satu aturan yang berlaku di rumah. Aturan yang kedua anak-anak,
Biasanya juga kalau ibu mencuci piring kita bantu. Atau ibu mencuci piring kita menjaga adik kalau ada adik kecil. Atau ibu memasak kita belajar itu menyapu. Karena di sekolah seandainya kita belajar dengan bentuk tatap muka, tentu kita juga menyapu di sekolah. Maka di rumah juga kita akan buktikan bahwa kita itu patuh kepada aturan, bukan takut kepada orang tua, bukan takut kepada guru, tetapi kita patuh kepada aturan. Yang ketiga, merapikan mainan setelah digunakan. Tentu di rumah ada semua mainan, apakah sepeda, apakah bola, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh sepeda. Di rumah ada adik kecil. Sepeda itu disimpan di sembarang tempat, misalnya di depan tangga. Lalu adik kecil mau lewat. Bisa-bisa dengan sepeda itu bisa membuat adik jadi jatuh. Karena kita yang tidak mematuhi aturan, maka adik korban jatuh. Ya tidak diminta-minta, contoh saja anak-anak atau yang lain. Maka dengan itu, kalau selesai bermain, simpanlah mainan Anda di tempat semula, supaya kita bisa mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Yang berikut, mungkin ini aturan yang sangat-sangat penting kita perhatikan, bahkan biasa menjadi masalah di rumah sekarang. Orang tua sudah teriak berapa puluh kali untuk belajar, tetapi yang diutamakan adalah bermain. Jadi yang menjadi tugas utama kita anak-anak adalah belajar. Aturannya, atur waktu untuk belajar. Perhatikan waktu belajar. Jangan nanti kalau orang tua sudah memegang lidih baru mulai tergerak duduk di depan buku. Kita belum tahu apakah cara duduknya memang pikiran ada di buku atau bagaimana. Tetapi mari kita lewat pembelajaran kita ini, kita mengikuti aturan yang berlaku di rumah. Salah satunya adalah memperhatikan waktu belajar. Sebetulnya di masa pandemi ini anak-anak, waktu belajar kita itu sangat banyak. Banyak sekali waktu untuk latihan menulis, terutama dalam menulis tegak bersambung. Maka dengan itu harus kita pahami bahwa dengan melaksanakan aturan, hidup kita akan menjadi lebih tertib. Dengan aturan, hidup kita akan lebih disiplin. Begitu juga cara belajar kita. Kalau ada aturan, tentu cara belajar kita disiplin. Melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan. Kalau semua anggota keluarga mengikuti aturan, mematuhi aturan, tentu kerukunan akan ada dalam rumah. Maka aturan itu perlu dilaksanakan. Oleh sebab itu, aturan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang harus dipatuhi. Tanpa aturan, hidup kita akan berantakan. Semua orang akan melakukan hal-hal sesuai dengan keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri, maka merugikan orang lain
Karena hal itu, kalau orang lain rugi, terjadilah pertengkaran, perkelahian, dan permusuhan. Maka tidak ada kedamaian, hilanglah kerukunan. Oleh sebab itu, perlu kita laksanakan itu aturan di mana saja kita berada. Kita pergi ke tempat umum, misalnya rumah sakit, pergi ke pasar, pergi ke sekolah, pergi ke gereja seandainya kita sudah diizinkan untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah. Salah satunya tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan. Itu yang utama di masa pandemi ini. Begitu juga aturan di dalam belajar. Kita harus banyak latihan membaca lancar. Kalau sudah lancar membaca, ya kita sudah mulai yang namanya membaca pemahaman. Artinya apa yang kita baca di situ kita mengerti apa yang dimaksud, apa yang tertulis di dalam kalimat tersebut. Itu juga merupakan salah satu aturan dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh sebab itu, sekali lagi Bu Guru tekankan bahwa pentingnya aturan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Jangan hanya sekedar kita bisa tahu, kita bisa hafal aturan yang berlaku di sekolah, aturan yang berlaku di tempat umum, aturan yang berlaku di kendaraan, di jalan raya, di rumah teman dan lain sebagainya, tetapi kita tidak bisa membuktikannya. Tetapi alangkah baiknya anak-anak kalau kita tahu menjelaskannya, kita sudah hafal dan kita bisa membuktikannya. Semoga demikian bisa disimak dengan baik. Anak-anak sekalian, menguraikan semua aturan-aturan yang berlaku di sekitar kita. Demikian halnya dalam menguraikan bilangan sebagai hasil perkalian bilangan, terlebih dalam menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Tahu bilangannya, tahu prosesnya, tahu hasilnya, tahu menulis, tahu membaca, tahu mempraktekannya dalam segala aturan. Nah, sekarang kita akan melihat kembali tentang menguraikan bilangan sebagai hasil perkalian bilangan dan menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Mana yang disebut dengan soal cerita? Kita akan membaca sebuah cerita yang di dalamnya tercantum bentuk perkalian. Contohnya ada di layar kita sekarang. Sekali lagi anak-anak, bahwa mana yang disebut dengan contoh soal cerita, yaitu sebuah cerita yang di dalamnya tercantum bentuk perkalian bilangan. Nah, di sini ada sebuah cerita dilengkapi dengan gambar. Mari kita baca sama-sama, atau boleh membuka buku teks halaman 57. Kita lihat, Nina membawa bekal kue donat. Ya, jadi Nina ke sekolah mungkin ini membawa bekal kue donat. Ada 2 kotak donat yang dibawa. Setiap kotak berisi
12 biji donat seperti yang tampak pada gambar di bawah. Kedua kotak itu diisi oleh kue donat dengan hiasan yang bervariasi. Dalam satu kotak isinya 12. Berarti gambar dari kedua kotak donat ini bisa kita selesaikan untuk mencari jumlah keseluruhan donat dalam bentuk penjumlahan, bisa juga dalam bentuk perkalian. Karena perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Nah, kita lihat bersama-sama gambar dalam bentuk perkalian, ya, gambar yang di atas tadi. Kita lihat banyak donat seluruhnya adalah 2 kotak kali isinya 12 biji sama dengan 24 donat. Jadi semuanya itu 2 kotak, jumlahnya 24 donat. Boleh dihitung untuk lebih jelas buktinya. Atau itu dalam bentuk penjumlahan, kita pindah dalam bentuk perkalian. Sekali lagi anak-anak, bahwa perkalian adalah arti dari penjumlahan secara berulang. Maka untuk menyelesaikan soal cerita ini bisa diselesaikan dalam bentuk penjumlahan, bisa juga diselesaikan dalam bentuk perkalian. Jadi kita lihat bentuk perkaliannya, atau 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi kalau kita amati, kita perhatikan, gampang sekali, sangatlah mudah. Menghitung kue yang sangat banyak pasti gampang apabila kita mengerti penjelasan ini. Kita pindah kepada gambar yang kedua. Masih sama-sama kue donat. Di toko donat bisa dikemas dalam kotak kecil. Tadi kotak besar, yang di bawah kotak kecil. Satu kotak kecil berisi 6 donat. Nah, pertanyaan, berapa jumlah keseluruhan donat dari 4 kotak? Nah, untuk mencari hasil atau jumlah keseluruhan dari 4 kotak donat ini adalah 4 kotak kali isinya 6 biji. Bisa juga dikatakan 4 kali menjumlah angka 6, atau 4 kotak dijumlah 6 isinya. Kalau dalam bentuk perkalian, 4 kali 6 sama dengan 24. Boleh hitung semua isi donat dari 4 kotak. Maka jumlah keseluruhannya adalah 24. Semoga dengan penjelasan dalam bentuk cerita ini, anak-anak di rumah bisa menyimak dengan baik. Bahkan dalam bentuk gambar kita bisa menyelesaikannya dalam bentuk perkalian. Untuk lebih jelasnya anak-anak,
Ibu guru ulangi lagi tentang bentuk perkalian berdasarkan gambar. Bentuk perkalian dari gambar yaitu 2 kali 12 2 kotak kali isinya 12 sama dengan 24. Bentuk penjumlahan dari gambar yaitu 12 tambah 12 sama dengan 24. Jadi perkaliannya adalah 2 kali 12. Artinya 2 kali menjumlah ke 12. Karena perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Maka dengan itu kita harus lihat perkalian bilangan dalam mengisi tabel. Ya, jadi ini namanya tabel perkalian. Mengisi tabel perkalian dari bilangan yang berbeda walaupun hasilnya sama. Nah, kita kembali lihat tabel yang kemarin. Ada tabel kemarin yaitu dari perkalian 1 sampai 100. Kita bisa lihat kembali. Misalnya perkalian 24. Bilangan-bilangan mana saja yang bisa dikalikan akhirnya hasilnya mendapat 24. Kita lihat 1 kali 24 hasilnya 24. 2 kali 12 hasilnya 24. 3 kali 8 hasilnya 24. 4 kali 6 hasilnya 24. Itu ada di buku teks halaman 58. Terus kita lihat tabel yang kedua. Dengan hasil 30. Bilangan-bilangan mana sajakah yang dikalikan dengan hasilnya 30? Mari kita lihat. 1 kali 30 hasilnya 30. Kedua, 2 kali 15 hasilnya 30. 3 kali 10 hasilnya 30. 5 kali 6 hasilnya 30. Untuk lebih jelas lagi kepada kita anak-anak, buktikan di tabel perkalian kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dalam bentuk penjumlahan kembali di materi awal. 1 kali 30 sama dengan 30. Artinya 1 kali pergi mengambil umpamanya pensil 30. Jumlahnya tetap 30. Karena hanya 1 kali pergi. 2 kali 15. 2 kali mengambil pensil yang jumlahnya 15. Maka 15 tambah 15 sama dengan 30. Dan seterusnya. Itu bukti yang kedua dalam bentuk penjumlahan. Dari sekian perkalian, dari semua perkalian. Jadi hasilnya sama dari perkalian bilangan yang berbeda. Tentu tidak sembarang bilangan. Ada yang sampai, bahkan ada yang melewati. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat sekali lagi di tabel perkalian yang kita pelajari, yang kita telah buat kemarin. Untuk itu Ibu Guru harap supaya di rumah semua membuat tabel perkalian, lalu dibingkai, digantung di kamar atau di tempat belajar masing-masing. Buatkan tabel dan buat di kertas yang besar, kertas manila. Ambil warna kuning atau warna yang terang supaya jelas kita lihat.
Kita tinggal menoleh media tabel. 5 kali 6 berapa itu? Oh, 30. Yang jelasnya anak-anak bisa memahami cara penggunaan tabel tersebut. Yaitu kita melihat titik pertemuan antara baris dan kolom. Itulah hasil perkalian bilangan tersebut. Dan untuk materi ke depan, kita akan lanjut dengan pembagian. Dalam pembagian masih ada keterkaitannya dengan perkalian. Maka dengan itu, mulai sekarang kita semua membuat tabel perkalian dengan kertas manila atau bentuknya besar. Sekali lagi, Bu Guru ingatkan supaya itu dibuat dan boleh difoto di dalam kamarnya, baru dikirim sebagai bukti bahwa dibuat di rumah. Jangan menganggap bahwa kan tidak dibawa di sekolah, tidak perlu, tetapi tetap ada gambarnya bahwa telah dibuat di rumah. Seperti pada prakarya dari bahan alam, ada yang sangat bagus sekali, sudah ada di sekolah. Pasti hasilnya juga sangat bagus karena prakaryanya bagus. Baik, supaya lebih jelas disimak dengan soal cerita dalam perkalian, Ibu Guru membuat 2 soal, yaitu pada buku teks halaman 58. Soal cerita dalam bentuk perkalian. Pada nomor 4. Kita lihat. Kita kerjakan bersama-sama supaya nantinya pada tugas bisa dikerjakan sendiri di rumah. Ceritanya yaitu Nina mempunyai 3 kotak pensil warna. 1 kotak berisi 10 pensil. Jadi karena 3 kotak, setiap kotak itu 10. Jadi ada 3, isinya masing-masing 10 pensil. Yang ditanyakan, berapa jumlah seluruh pensil warna Nina? Jadi kita jumlahkan dalam 3 kotak itu. Jawab, 3 kotak pensil dikali 10. Ya, 3 kotak pensil dikali 10 pensil. Jadi 3 kali 10 sama dengan 30. Atau kita bawa dalam bentuk penjumlahan. 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30. Jadi jumlah pensil warna Nina adalah 30. Nah, Ibu Guru sudah jelaskan dalam bentuk perkalian 3 kali 10, dalam bentuk penjumlahan 3 kali menjumlah angka 10. Hasilnya tetap sama, yaitu 30. Dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai materi di tema 2, bermain di lingkunganku, dengan subtema 2, bermain di rumah teman. Besok kita akan mulai masuk di subtema 3 pembelajaran pertama, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Kita juga sudah rindu untuk datang di sekolah. Besok kita mulai, kita membahas dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah bersama dengan teman-teman menggunakan seragam sekolah. Ada juga aturannya nanti, walaupun
Besok masih dimulai dengan bentuk cerita. Semoga ke depan mari kita tetap berdoa, tetap semangat, dan kita akan bisa belajar kembali di sekolah kita seperti dulu. Berdoa saja anak-anak. Maka dengan itu pembelajaran kita, materi kita pada hari ini sampai di sini. Dan untuk tugas yang akan dikerjakan pada hari ini, kita lihat buku teks halaman 58. Soalnya adalah 1. Tuliskan 3 contoh aturan yang biasa dilakukan di rumah. Kurang lengkap soalnya, yang biasa dilakukan di rumah. Ada pada nomor 2. Kurang lengkap soalnya sih, nanti ditambah tuliskan 3 contoh aturan yang biasa dilakukan di rumah. Nomor 2. Tuliskan bentuk perkalian pada soal berikut. Ada pada soal buku teks halaman 58 nomor 5. Jadi ada 2 nomor untuk tugas dikerjakan pada hari ini. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Maka dengan itu sampai di sini pertemuan kita. Selamat bekerja. Mari kita tutup dengan doa. Kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami dalam sepanjang pembelajaran ini. Semoga apa yang telah kami pelajari bersama bisa kami gunakan demi untuk mencapai cita-cita kami di kemudian hari. Berkatilah kami semua, jauhkan kami dari segala tantangan dan dalam belajar ya Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pertemuan kita. Selamat belajar. Terima kasih. Tuhan memberkati.